Mas Gibran emang kelas dunia, miliki Gumbel dunia lain. Hai guys, buat kami yang tadi malam nggak dapat di mana lucunya, di mana kocaknya Gibran guys. Yuk langsung guys kita tonton bareng guys. Apaan sih? Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Ini agak aneh ya. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Disampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Dan profesor. Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh. Segampang itu. Itu Pak, terima kasih dan mohon maaf sebelumnya Pak. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Itu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. Gimana tuh guys? Aneh banget guys. Padahal Pak Tom Lembong yang bikin pidato bapaknya kok lucu ya. Gimana Nana Singkong tapi tumbuh jagung pakai polybag kok bahas botol plastik. Sul Samsul. Padahal bokapnya aja pakai Tom Lembong buat jawab pertanyaan di US. Ade WK. Mas Gibran emang kelas dunia, miliki Gumbel dunia lain. Berarti berteman Kunti dan Genderuwo dong. Saking rahasianya nggak kelihatan tuh kelasnya WK. Hahaha, Mas Gibran kelas apaan guys? Mahfud sampai bad mood. Makin yakin nggak pilih 02. Itulah kenapa harus ada batasan usia capres dan cawapres. Terima kasih Mas Gibran, makin yakin 02. Mas Gibran itu adalah cawapres terbaik guys ya. Di mata 02 guys, nggak ada lawan guys. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanggar aturan tata tertib debat Cawapres di JCC Jakarta. Gibran keluar dari podium saat menyampaikan visi misi dalam debat keempat Pilpres 2024 ini. Moderator Calon melarang Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali melanggar aturan debat dengan meninggalkan podium untuk bicara. Hal itu dilakukan saat Gibran memaparkan visi misinya sebagai kandidat urutan kedua yang mendapatkan kesempatan. Tindakan ini juga dilakukan Gibran saat debat pertama Cawapres yang digelar pada 22 Desember lalu. Akibat tindakan ini, KPU dan tim Capres-Cawapres sepakat menggunakan mikrofon yang terpasang di podium agar calon Wapres tidak keluar podium. Dikat aja guys ya. Gibran bukan kali ini melanggar ketentuan debat. Pada debat pertama, Gibran melakukan reaksi berlebihan dengan memprovokasi pendukung ketika debat menyinggung soal pelanggaran etika dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan dirinya maju sebagai cawapres. Kita lihat dulu komennya gimana ya kan. Nggak masalah, nggak ngaruh, dia cerdas, dia rata-rata mengalahkan seorang profesor, dia pantas menjadi wakil presiden buat negara ini. Nah itu guys, dengar guys ya, dia pantas guys. Kata pendukung 02 ya. Aduh Kak, jangan sampai isi otak sama kayak isi perut Kak. Cuy, Gibran kerjanya nyata dan nggak menapik. Prabowo Gibran best partner. Jadi gini guys, saya juga dulu berpikiran kayak gitu guys. Apalagi ketika Gibran ngomong gini guys, tenang Prabowo ya kan, ada saya. Jadi guys, aku merasa bangga, wah ini keren ini anak muda nih. Gaya ngomongnya juga mantap guys ya. Seminggu kemudian kan banyak tuh video-video yang wawancara Gibran. Jadi saya perhatiin loh, kok kayak gini jawaban Gibran nih. Duh kok malah jadi beban nih. Seharusnya kan dia itu menjawab pertanyaan wartawan secara elegan ya kan. Nah disitulah. Jadi saya berpikir, oh ini Gibran nih jadi beban Prabowo ini ya kan. Simpel saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya dicabut. Simpel aja guys. Nah ini jurus keras sakti gitu. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. Gus Muhaimin ini lucu ya. Gibran ini kan selama capres dia terkenal dengan
ekspresi datarnya tuh guys ya. Jadi setiap ditanya wartawan dia tuh jawabannya datar tanpa ekspresi guys. Ternyata setelah dia mengeluarkan ekspresinya dia songong guys, kayak gini jadinya guys ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Loh, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. LFP lithium ferrofosfat tadi udah saya bilang kan, lithium ferrofosfat itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Aneh banget cawapres nggak paham. Prof Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation ini adalah Disuarakin penonton. greenflation. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kalau kita lihat wajah sama PMD dia suntuk kali guys. Nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi. Dari gaya Gibran guys, kita lihat bahwasanya gaya dia tuh merendahkan guys ya, songong, gitulah ekspresinya guys ya. Kenapa kayak gitu lah Gibran? Katanya kemarin tenang Pak Prabowo, ada saya di sini. Itu kan kata-kata agar meringankan beban Prabowo ya kan. Tapi saat kita lihat sekarang dia malah jadi beban ya kan. Jadi kan kasihan banget kita lihat Prabowo guys. Gimana itu guys? Ya masalah ofensif atau tidak itu ya saya kembalikan lagi ke pemirsa, ke penonton ya. Terima kasih. Saya tadi hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi misi, itu saja ya. Agak lain memang lulusan MK ini. Kemarin aku oke ke 02, sekarang berubah gara-gara debat tadi malam. Jadi kan orang yang udah betul-betul pilih Prabowo juga beralih guys. Kan betul-betul jadi beban kalau kayak gini kan. Gara-gara nonton debat ini kemarin, yang awalnya pilih 03, 01, sekarang ini 02, itu balik pula ya. Sama, awalnya saya 02, tapi setelah debat pindah. Kalau enggak 01 ya 03, asal bukan juara bertahan. Beda sama pakai earphone kemarin. Sekarang enggak agresif dan enggak terarah. Masa aku pilih yang kayak gini? Enggak lah. Kelakuan kocak Mas Gibran di debat keempat. Terpantau sangat santai guys. Santun yang tangannya gini terus ya. Nah gitu ya. Baik, Bapak-Bapak. Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Greenflation ya. Udah mulai lagi ya SGI. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. Langsung moderator. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Nulis. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila nih.
Ngerang-ngerang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan, gitu. Recehan. Kena lagi guys. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan. Kasian kali guys ya. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Sedih deh guys. Al-In Prabowo Gibran Jawa Barat nih lucu banget, kayak lagi main lenong ya. Harusnya dia mencalonkan diri jadi stand up komedi ya kan. Mas Gibran lagi ngelawak ya, masuk audisi API bisa tuh. Bocil lagi manggung, juara Mas Gibran kalau soal stand up komedi. Jadi ngakak kayak bocil. Maafin kak, kasihan ya. Kebablasan dia guys. Nah gimana guys menurut kamu guys, penampilan Gibran di debat kemarin guys? Mantap jiwa apa mantap banget guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini dan kritik di kolom komentar. Semoga itu bermanfaat banget guys. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.